Apa Cuk? Cuma bisa ketawa ya, lihat hasil kemarin. Ketawa sekaligus sedih gitu. Nggak, kita nggak ada bahas dulu stat kita berubah atau apa gitu, langsung kayak Makanya. Lagi. Dia selalu kayak gitu. Orang tuh kan nggak usah intro tuh harus tak briefing. Gitu. Iya. Itu selalu kayak orang tolol gitu. Ini capek kan. kenapa sih? Merusak. Iya. Oh jadi lu ada alurnya? Ada alurnya. Dia sudah memikirkan itu, tahu. Sorry. Ikuti aja. Ikutin Follow, aja. iya. Oke. Apa ya? Jadi, Males ngomong. Coba ketawa tipis dulu dong. Bisa. Jadi buat penonton-penonton kita ini pasti apa ya? Bertanya-tanya lah. Bertanya-tanya ya? Bahasa kerennya tuh wondering gitu loh. Kok set kita berubah lagi? Jadi kita ini lagi ada peralihan ke tempat baru. Ke Bukan suatu lah, baru, kita lagi di ke studio apa? baru. Nggak Iya. usah. Nah. Kita lagi peralihan di studio baru. Studio baru yang sangat mewah ini ya. Ini semua gara-gara kokain kan tiba-tiba kan mengacaukan semuanya ya. Mengacaukan semuanya. Jadi kita tiba-tiba harus memikirkan dalam waktu yang cepat ya. Tapi tetap bagaimana caranya itu bisa efektif, efisien, ya. Tapi secara visual ya mohon dimaklumi lah. Ya. Masih banyak kekurangan, tapi Kita itu ini hanya langkah awal guys. Yang kalian lihat ini hanya 5%. Gila, Hanya 95% ya? dari total dekorasi yang akan kita lakukan nanti ya, luar biasa ini. Nanti ada taman, kebun. Enggak kan, enggak kelihatan juga buat apa. Ada air Yang mancurnya penting cuma juga segini loh. doang. Buat apa tambahin air mancur? Ada hijau-hijau, kerikil-kerikil, taman-taman tipis lah. Jadi kita, Ada jembatan kecil gitu. jadi kalau nonton MU, stres itu kita paling Langsung nggak- tidur. Jadi intinya nggak hanya MU yang peralihan ya dari tenda Kak Morin, tapi kita juga Peralihan gitu ya. loh. Kita harus dari better. Betul, kita harus terus berkembang lah. Yoi. Nggak sempet lah, kita belum ngechat, belum masuk Enggak tuh, Lama. baru mau. Lama cok kalau kayak gitu. Anjing. Oke, kembali ke match kemarin ya. Iya. Babak ke-5 FA Cup, tim kita resmi tersingkir, dikalahkan oleh Fulham. Tapi sudah saatnya lah. Masa kita melawan Fulham menang terus. Iya, satu-satu kalah penalti ya. Kita, 1-1 kalah penalti. gua tuh bela-belain nonton subuh-subuh tapi Sambil Nah, ngantuk-ngantuk. kalian nonton ya? Nonton lah gila. Sampai habis? Sampai habis Sampai lo. penalti. Lo gua ngechat di grup kan. Ini Tapi kalau kita nobar mampus cok sumpah. Nggak, tapi kalau kita nobar asli pada marah-marah, kan tetap nonton. kemarin itu Oh, maksudnya gimana? enggak. Kan kita ini kan udah kecewa kan sama MU kan. Tapi kok tetap nonton gitu loh. Iya, maksudnya kan kalau kita di sana marah-marah, ngapain gue nonton jam segini lagi. Gak bisa, itu namanya cinta tau. Gue juga cinta. Gua PP Malang pak, gila. Pagi berangkat, nggak sore pak, malam nggak. Gua pulang jam 9:30 sampai rumah. Ngapain? Jam 9:30 malam, ada perlu lah. Apa perlunya? Perlu apa sih itu coba? Ada Coba. sesuatu lah, sesuatu something yang ya kalian nggak perlu tahu lah cok. Anjing. Perlu ya detail gitu. Sampai malam gua PP. Gua ada rencana memang mau nonton, cuman kayaknya nggak kuat deh. Kayaknya nggak kuat, pasti nggak kuat lah. Ya kan Ya. dari pagi cok. Tapi kecintaanmu yang begitu besar itu. bukan. Lebih tepatnya gara-gara main handphone terus nggak kerasa udah 11:30. Oh, nonton lah. Nanggung lah, nonton lah. Iya. Ya. Gue tuh sebenarnya jujur tidak niat nonton. Iya, terus? Karena apa yang mau diharapin sih sebetulnya? Betul. Tapi Banyak- FA apa? Aku masih Enggak, berharap. kalau loh. Eva masih lah. Iya, aku masih berharap loh kalau Aku- FA. Aku udah lihat dari Susunan. pemain juga, aduh lagi-lagi dia nggak main Garnacho di awal. Lagi-lagi. Oke. Ya, oke. nggak ada yang di Oke. awal. Zirkzee sama Hoyle main bersama. Jackson dan Bruno lama-lama lambat, nggak bisa ada satu pemain yang bisa penetrasi. Terbukti babak pertama juga meskipun dibilang mainnya nggak jelek, kalau menurut nggak jelek ya, nggak jelek, masih aku ya oke. setuju. Tapi Iya. nggak ada peluang kan? Ya, sama Iya. sekali. Nggak ada peluang sama Nol. sekali gitu loh. Kayak cuma sekedar main bola aja gak sih? Iya. Aku tuh mau antri Pop Mart kan kemarin ya, jam Oke. 12 malam. Hah? Nanti popar di mana? Pomar di mana, Di Cok? Shopee. Oh, Labubu. Iya, yang One Piece. Oh, ada. Kemarin tuh premiernya, Pak. Oh gitu. Jam 12 malam. Terus? Remind me. Oke, jadi Sama, nonton iya. nonton dulu MU Nah, gitu. akhirnya nonton. Iya, terus Jam 12. Ya udah. dapat nggak Labubunya? Nggak dapet, Cuk. 15 detik sold out, Pak. Di bawah sih soal berapa Nggak tahu, nggak disebutin berapa yang dijual ya, tapi sold out 15 Oke, detik. Ya, terus? Ya, nah kembali ke match kemarin ya. Mm-mm. Match tadi ya. Kalau aku sih lebih ke arah mau tanya sih sebetulnya. Beberapa pertanyaan ya. Salah satunya kita nih harus berekspektasi apa sih sama MU sekarang ya? Ya. Dengan banyak main cedera ya. Dengan banyak main cedera, formasi Amorim yang sekarang banyak banget dipertanyakan apakah ini oke apa enggak. Kalau aku sih merasa
3-4-3 ini masih lebih bisa tak pahami daripada gaya mainnya Ten Hag. Aku nggak paham kalau main Ten Hag. Mau kayak apa? Mau Iya. counter kayak Oke. mau direct, perlu pemain yang Oke. punya ruang yang besar untuk dia bisa sprint. Kalau itu Ten Hag misalnya ya. Amorim ini terlihat sebetulnya dia mau seperti apa. Idenya terlihat. Ide terlihat, cuman pemain ini yang belum bisa mengaplikasikannya. Iya. Dan itu terbukti beberapa match terakhir memang kita nggak ada peluang sama sekali. Nggak usah ngomong kemarin. Kemarin juga sama aja. Ya kan? 0 shot lah, apa, kreasi peluang. Kalau lu tanya ekspektasinya apa, aku udah nggak ekspektasi apa-apa. Hanya bisa berharap, maksudnya harapan palsu lah ya. Ya. FA nih ada harapan nih Ada kayaknya. harapan nih. Itulah kenapa aku nonton. Ya kan? Meskipun ya kayaknya berat lah, ya kan? Tapi paling nggak ada peluang nih FA nih. Kita ngotot di kali ini, siapa tahu kita lolos ke berikutnya, dapat lawan yang relatif mudah, karena kan bukan mudah sih sebenarnya. Karena kita diberikan bawah. Maksudnya, at least kita bisa mengimbangi lah, ya kan? Karena kan banyak tim-tim besar udah berguguran. Jadi harapan palsu itu masih ada. Makanya pengen nonton, sengantuk-ngantuknya pengen nonton. Tapi kalau dibilang kecewa. Soalnya kecewa yang berulang lah. Setiap match kita nggak pernah dapat peluang. Nggak pernah dapat peluang bagus. Kayak kreasinya bagus, gameplaynya bagus. Lebih ke gameplay gua. Ya, gameplaynya ya nggak ada perubahan gitu, itu aja. Kalau ditanya ekspektasiku apa, aku mau lihat MU, setiap nonton MU itu aku pengen lihat perubahan di gameplaynya semakin bagus nggak? Belum ada kan? Belum ada kan? Belum ada. Terlihat idenya betul. 3-4-3-nya Amorim pengennya gimana? Betul, ada. Kita tahu maunya kayak gimana. Bahkan kemarin waktu posisi 1-1 aja, mainnya itu nggak langsung yang langsung yang terburu-buru apa, main dulu. Santai dulu, meskipun agak tergesa-gesa ya. Kayak ketika dipres sama lawan sedikit panik, terus bolanya mantul sana, mantul sini, gaprak sana, gaprak sini, kayak ya benar-benar 2 tim papan bawah main lah gitu. Iya, pokoknya siapa yang menangin bola duluan lah. Pokoknya gitu, sama-sama saling turnover. Iya, serang balik nggak nyampe, balik lagi nggak nyampe, balik lagi gagal gitu doang. Siapa yang lebih ngotot gitu aja. Ya gitu ya kan? yang lebih hoki aja lah. Tapi terlihat pengennya Amorim itu nggak usah tergesa-gesa, santai aja. Mainin bola dulu, satu persatu dari kaki ke kaki sampai kita menuju ke sepertiga lapangannya lawan. Terlihat, tapi nyatanya kan belum. Ya, cuma sampai sepertiga doang. Iya, sepertiga doang, tapi sampai sepertiga bingung. Gitu loh. Tapi gua tadi lihat di mana ya, di Instagramnya siapa ya? Ada statistik yang menarik loh. Chido Obi main 2 game 3 peluang besar. Højlund 1 musim main 3 peluang besar juga. Aku bisa jawab itu. Aku tahu itu pasti muncul di permukaan semua orang pasti. Tapi aku tanya nih, terlepas dari itu ya. Chido gimana kemarin? Biasa. Menurut gua loh ya. Aku menyayangkan satu umpannya dari Zirkzee. Ingat gak? Satu umpan terupas dari Zirkzee ke dia. Harusnya umpannya oke tuh. Tapi kontrolnya jelek dia. Nah, itu dari Bruno nggak sih? Bruno ya? Bruno yang dia lepas itu. Sayang sih. Terus biasa. Aku catat ada 3 pergerakan dia yang seharusnya bisa jadi peluang yang mungkin bisa jadi gol. Yang pertama itu, yang kedua yang dia tabrakan sama Casemiro itu, yang dia mau shoot terus Casemiro tiba-tiba. Ya, diambil sama Casemiro. Ya. 4 berarti. Yang ketiga dia udah ambil posisi tapi nggak dipasing Casemiro, yang dia gini. Kalau lu ingat, sama yang keempat yang shoot satu-satunya shoot on goal dia yang kena fingertipnya itu siapa? Ben Leno. Dia tendang kaki lemahnya dia, kanan. Kena fingertipnya Ben Leno. Gimana menurut lu? Sempat masuk menit 67 dia masuk. Menit 60-an. Shot pertama dia menit berapa? Shot pertama dia. Enggak tahu. Injury time kayaknya. 90 plus 8. Itu shot pertama dia. Praktis dari dia masuk sampai menit 98 tidak menerima passing, tidak nyentuh bola. Sama sekali nggak nyentuh bola. Pressingnya gimana? Biasa aja. Ya terlihat. Pressingnya kurang. Terlihat ngotot karena baru masuk. Fresh strike ya. Orang kalau pemain ya umur 17 dianggap hero, maksudnya dianggap penyelamat. Wah, ini nih pemain yang bakal, karena kita sudah terlalu kecewa sama Højlund. Ya kan? Enak kita sama Højlund, ya kan? Jadi seakan-akan kayak kita tuh menanti-nanti siapa nih yang bakal menggantikan dia. Di cadangan cuma ada Chido Obi yang bermain gemilang di U21, dan aku tetap bilang hat-trick-nya lawan Chelsea dari pertama ya aku bilang itu biasa. Itu biasa banget. Lawannya loh kalah postur, kalah lincah, kalah segalanya. Dia ibarat superior di U21 tuh, nggak usah dilihat. Ya kan? Ketika dia main di senior, dia dianggap sebagai
tolong kamu lah. jadilah dewa penyelamat kita. Karena kita sudah enek sama Højlund ini. Ya kan? Ketika dia masuk, semangatnya kelihatan. Ngejar sana, ngejar sini. Tapi ya kayak ayam tanpa kepala. Lari. Menit 67 mulai masuk, satu pun dia nggak terima bola. Bola, betul. Tidak dipassing, tidak dipercaya. Ya kan? Ketika dipassing, dia lepas bolanya. Shot pertama dia itu menit 98. Itu pun bukan dari passingnya temen. Itu dari scrimmage. Kelvin. Itu yang dari sisi kanan tuh ya? Yang dia tendang kaki kanan lagi, melebar banget. Ya, Zirkzee kalah adu, lalu bola nggak tahu dari mana ke Kelvin Bassey. Bassey antisipasinya jelek. Dia mampu duel sama kiper ya. Oh, tapi dia nendangnya ngaco. Kemana-mana, tapi pakai kaki terlemah. Apakah aku menyalahkan? Apakah menyalahkan Cido? Enggak. 17 tahun, Pak. Apa yang lu harapin, ya toh? Jangan naruh burden. Ya, naruh beban segitunya ke anak muda. Nanti jatuhnya seperti apa? Rashford. Rashford. Kita terlalu terbuai sama Rashford eranya oleh Louis van Gaal. Van Gaal ya. Van Gaal kan yang orbitin dia kan. Iya. Seakan-akan wah ini penyelamat nih. Waktu itu strikernya kita siapa sih? Waktu eranya Van Gaal, setelah Van Persie dibuang. Siapa ya? Ayo, sampai lupa kan? Sanchez bukan ya? Alexis Sanchez sudah nggak ada. Itu kan Mourinho Sanchez itu. Martial itu apa ya? Zamannya siapa ya? Belum ada lebih tepatnya Alexis Sanchez. Siapa? Martial. Martial kan Van Gaal kan? Masih muda juga, ya kan nomor 9. Terus muncullah dari akademi Rashford. Tiba-tiba nyetak gol lawan Midtjylland. Tiba-tiba nyetak gol lawan Arsenal, debut juga 2 gol. Harapan kita berlebihan, ya kan? Akhirnya jatuh juga toh. Maksudnya burdennya terlalu berlebihan untuk anak muda ini. Apakah aku menyalahkan? Enggak. Ya untuk ukuran itu ya udahlah. Tapi menurutku ya, seharusnya momen ini dimanfaatkan baik sama Cido. Karena kalau dia cetak gol nih. Karena kata dia cetak gol. Dia itu kayak jadi PD. Obat bagi fans MU, Pak. Luka ya. Iya. Kita ini sudah terluka Kita ini sekarang kayak mau ngomong soal MU aja malu. Iya, malu, betul. Mau ngomong sama tim lain, ya adalah memang sampah lah. Iya, masa kita berharap sama pemuda 17 tahun gitu, out of nowhere gitu. Jadi kemana sih aku memang berharap paling enggak dia bisa cetak gol lah sebetulnya. Karena kalau dia cetak gol ada harapan yang tiba-tiba muncul. Sedikit paling enggak muncul gitu loh. Iya, memang ya itu kan kayak apa ya? Progres yang berulang kan. Seakan-akan kita menemukan Rashford kembali gitu loh. Ya kan kita muncul dari Welbeck kembali yang dari akademi ya kan kita temukan kembali nih ada bibit sama kayak Højlund juga kan. Højlund juga pas datang sini juga jadi harapan. Betul, jangan lupa loh Højlund tuh baru musim kedua loh. Iya. Musim lalu kalian lupa siapa yang nyetak UCL gol terbanyak MU? Iya. Højlund. 5 gol ya. 5 gol. Iya. Siapa yang memberikan asa kita di UCL kalau bukan dia? Iya. Onana bikin blunder, ya kan? Maguire berulang kali, gak karu-karuan, ya kan? Yang kesel siapa? Højlund juga kesel. Gue sudah cetak gol segini, maksudnya gue udah berusaha, kaliannya mengecewakan. Tapi sekarang kita kan benci banget sama Højlund gitu. Problemnya di era itu pelatihnya Ten Hag. Iya, mungkin cara mainnya. Paling enggak, kita sebenarnya salah. Pada saat itu Højlund bersinar, tapi dia perlu banyak ruang berarti untuk bersinar. Ya karena aku udah bilang, cara mainnya Højlund itu bukan membokongi, bukan jadi ball, bukan. Dia tuh tetap butuh space karena dia larinya kenceng. Pertama, ya kan. Positioning jelek, memang dia bukan fox in the box kok. Memang dia bukan tipenya target man kok, bukan tipenya poacher kok. Bukan, dia tipenya tuh seperti Rashford tapi center forward gitu loh. Cara mainnya dia itu sekarang dipaksa untuk menjadi wall. Bokongin, bokong lah yang bikin Højlund jadi jelek itu ya kita juga. Ya emang. Iya kan? Emang. Kebencian kita yang keterlaluan itu sampai ada ancaman pembunuhan entah itu benar atau enggak. Ya bikin dia semakin down lah. Tapi yang gue bingung kenapa mainnya tuh nggak berubah. Nggak berubah karena dia udah down. Ya, setiap saat, lu sekarang gini deh, lu tiba-tiba di CM. Dia bokongin lawan nih. Iya. Udah jelas di beberapa pertandingan tuh nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya jangan dong diubah dong. Nah ya, gimana kalau pelatihnya mintanya seperti itu? Lu lihat Zirkzee juga kayak gitu. Tapi Zirkzee bagus kemarin. Oke, Pak, kemarin. Terlepas dari dia salah penalti ya. Ya, itu biasa lah. Itu biasa lah. Bagus. Zirkzee. Bagus banget permainan Zirkzee. Dia tuh udah bola ya, dikerubungi 2-3 orang, kocak sana kocak sini. Ya itu emang spesialisnya dia kan. Boleh juga, Pak. Gini loh, kalau kita tuh punya pemain baru, jangan langsung dijudge. Buktinya Zirkzee adaptasi semakin lama semakin baik toh. Bagus Pak mainnya Pak. Gitu loh. Tapi maksudnya kan lu bisa lihat ya, kalau Zirkzee dia wall bagus. Iya.
dikerubutin bisa kontrol bola masih ada lah. Karena dia memang pemain visinya bisa lihat juga lah. Ya karena kiri dia tahu nih harus kemana nih. Nah, Højlund kan bukan tipe yang kayak gitu. Bukan tipe kayak gitu. Tapi kenapa dipaksa gitu terus? Ya itu lu tanya Amorim. Gak ada pilihan lain, Pak. Iya, ya harus Amorim, ya harus diubah dong. Gitu? Ya nggak tahu kayak apa gara-gara banyak long ball juga kali ya. Nah, kemarin dapat kita skema juga nih dari kiri. Garnacho gini. Dia crossing pakai kaki kiri kemana-mana bolanya. Ya kalau itu. Nggak sampai ke striker. Pakai kaki kanan juga crossingnya nggak nyampe. Jadi siapa sih Garnacho? Ya. Kalau aja kemarin memang bagus kan, nyilang banget dia ke Bruno kan. Ya. Harus pakai kaki kiri. Itu pun cuma Bruno yang bisa kayak gitu. Iya. Gua rasa. Makanya. Lu kalau Xerxes atau Højlund dapat itu ya belum tentu gol juga. Emang Bruno first touch-nya first time-nya emang bagus, Pak. Bisa diarah langsung pojok begitu. Ya cuma Bruno doang bisa. Ya gini loh, kembali ke pertanyaan Enes yang ekspektasi. Musim ini ya kita udah peringkat ke-15. Ekspektasi apa, Pak? Ya, nggak ada. Gua juga Tim ini tuh udah terlalu bergantung sama Bruno. Terlalu. Iya. Lu kalau gua kembaliin ke eranya Ferguson ya. Gua ingat lagi, dulu tuh gua juga benci mainnya Fletcher. Ya. Gua benci mainnya O'Shea. Ya kan? Gua benci mainnya West Brown. Evans. Johnny Evans terutama, gua benci juga. Ya. Even Nani gua benci. Nani gua juga benci sih. Cristiano Ronaldo juga pernah gue benci karena terlalu banyak kakek gaya lah, apalah gitu loh, buang-buang waktu lah intinya. Dia suka delay juga, terlalu banyak gocek sana sini, ujung-ujungnya back pass. Gue sempat benci juga. Tapi kenapa kok di eranya Ferguson tetap kita berjaya? Karena setiap pertandingan kita ada yang diandalkan. Katakanlah pertandingan kali ini Cristiano Ronaldo nggak nyala nih, tapi kita tetap masih punya Wayne Rooney untuk nyetak gol. Ada Tevez, ya kan? Ada Scholes, Giggs, ya kan? Eric kadang-kadang. Even Nani kadang-kadang mainnya bagus. moncer sekali. Tendangannya. Yang tendangannya ketika lawan Chelsea lah, Tottenham lah, ya kan? Siapa yang nyangka? Hari ini Ronaldo main jelek, masih ada Nani. Iya. Minggu depan Nani, Rooney hancur, masih ada Giggs dan Ronaldo. Iya. Itu loh. Kita tuh nggak punya kayak gitu sekarang. Iya, kita kan? semua jelek. Semuanya jelek dan fansnya minta instan. Iya. Ya, musim lalu Højlund 15 gol. Oke, aku berharap kamu musim depan semakin moncer. Ternyata semakin hancur. 20 bahkan sekarang sudah berapa match? 22 mungkin. 22 match cuma 2 gol. Iya. Ya kan? 3 ya? Hah? 23 gol ya? 2 gol. 2 gol. Ya. Makin lama makin dicecar. Apalagi sosial media semakin marak. Hancur mentalnya. Kita maki terus, ya kan? Ya kita nggak mau pakai dia juga mau pakai siapa lagi? Iya, nggak ada lagi. Nggak ada pilihan lain. Mau dia dipaksain main terus. Sedangkan ketika dia buntu, nggak ada harapan lain. Iya. Yang lain pun tidak bisa perform. Mending dibalik dulu, paling nggak. Sorry? Dibalik dulu. Dibalik dulu. Hidup biar main dulu. Ya makanya. Jadi dia nggak terlalu kebeban juga. Gitu. Iya makanya sekarang si Amorim kan dia bilang kan, aku akan merotasi di match berikutnya. Aku bakal lihat. Maksudnya aku akan memainkan pemain yang menurutku bisa memenangkan pertandingan sesuai dengan performa. Itu kayaknya udah selentingan kecil lah. Kemudian beberapa kali mainnya mengecewakan, udah lu gua parkir dulu lah kayaknya untuk match berikutnya. Iya, emang harus gitu sih. Iya. Coba. Ya sekarang lu paksain dulu kayak kita hina Rashford lah. Rashford mainnya jelek, kita terus paksain terus kan. Makin jelek kan? Makin jelek kan. Makin hancur. Kita makin benci kan. Lu makin dimainin makin gak karuan. Makanya gitu. itu yang gua kritik sebenarnya dari Ten Hag kan sebenarnya. Iya. Ya, makanya Amorim juga. Tapi sekarang Amorim itu dihadapkan dengan masalah dia udah ada pemain. Iya, nggak ada pemain. Lu lihat di cadangan, siapa Pak? Gila. Iya. Nggak satu pilihan yang Amat sebenarnya. Iya. Cuma Amat juga cedera. Nah, musim ini kita terlalu bergantung ya. Kita aja. Terlalu bergantung sama Amat sama Bruno. Amatnya cedera kayak gitu. Satu tim apa nggak ambruk itu? Ambruk. Iya kan? Ambruk total. Anjing gua harus oper ke siapa, Cok? Lica ya out. Lica, back kita yang paling konsisten musim ini. Out juga. Lu berapa match itu yang dia gol-gol dari Lica yang satu Iya, dia sering memberikan kontribusi. Lawan Liverpool cetak gol, lawan Fulham cetak gol. Kalau kemarin menurut lu man of the match siapa? Untuk MU. Xerxes. Kalau gua kok De Ligt ya. Gila, Pak. Juga bagus. Warrior sekali, Cok. De Ligt itu, Cok. Bagus ya? Sumpah, gila, Pak. Tapi aku lebih impress. De Ligt juga bagus. Cuman aku lebih impress Xerxes sih. Iya. Dia tuh benar-benar bisa mengatur the ball very well ya. Terus dikepung berapa orang tuh dia bisa lolos licin. Fall. Iya. Di menit akhir juga yang selalu membuat kita paling enggak punya harapan untuk menang bisa mencetak gol itu gerakan-gerakan dari Xerxes. Meskipun akhirnya enggak gol ya. Iya, tahu. Kalau gue bilang ya, striker bagus, Xerxes itu bagus. Main ya. Mentalnya bagus, harus kayak gitu. Dia sempat dibu lawan Newcastle, menit 30 diganti, keluar,
hampir nangis lah apalah dicecer satu fans di tribun. Iya. Balik dengan performa seperti itu gila. Ya. Bagus sekali loh dia. Makanya berkaca dari seksi, aku kan beberapa tik yang lalu kan aku bilang, aku udah nggak mau secara cepat menghakimi satu main. Ya. Kayak Cido ini aku ya nggak mau. Aku mulai dulu. Kalau dia sudah main ya, paling nggak 6, 7, 8 kali, baru aku berani ngomong. Baru aku berani memutuskan. Ini top atau flop. Iya. Kalau sekarang tunggu dulu lah. Iya nggak bisa. Dia waktu awal-awal seksi ya. Kita nggak perlu tunggu sampai akhir musim lah. Gue lihat pemain tuh 5 match saja udah kelihatan di flop nih. Tapi gue mau nanya soal ini, pendapat yang Roy Keane soal Bruno. Setuju nggak? Kenapa dia? Kalau nggak salah dia bilang Bruno itu cengeng atau apa gitu ya? Ya pokoknya intinya kan dia nggak suka kan sama Bruno kan. Maksudnya walaupun tapi si Ian Wright kan jangan Bruno lah. Mohon lah Bruno yang bawa tim ini, semua yang bisa menyelamatkan tim ini cuma Bruno. Cuma dia bilang apa menyelamatkan, berkat 15 kok menyelamatkan gini-gini. Nah menurut lu kalian gimana? Kayak setuju sama siapa? Roy Keane atau Ian Wright? Kalau itu gua nggak setuju sama ya makanya lah. Pandit-panditnya MU sendiri yang bikin hancur, Pak. Sumpah, Pak. Omongannya Scholes, Kelica, ya kan? Iya, betul. Pemain kayak dia tuh nggak bisa bawa tim ini menjadi juara IPL. Even dia kalau fit, matamu ngomong kayak gitu, Cok. Jangan ngomong gitu ya. Iya, Cok. Sekarang kalau Bruno ya, dari 11 pemain MU ya, di era sekarang lah, yang fit 100% lah. Siapa sih yang bisa main di era 99? Ya. Bruno sih kalau aku. Mungkin kalau gua dari sudut pandang Roy Keane ya, mungkin kalau misalnya Roy Keane yang jadi Bruno saat ini nih, mungkin dia makin habis semua tuh kayaknya. Maksudnya dia mungkin gemes di situ kali ya. Iya. Bruno tuh nggak bisa bikin pemainnya tuh takut sama dia. Iya betul. Itu mungkin kepemimpinannya itu yang dia bikin Roy Keane gemes tuh mungkin itu kali. Iya. Lu nggak bisa atur pemain lu sih. Lu bisa maki kayak mau siapa pemain lu maki lah. Iya, Kalau salah. Kamu kaptennya. Lu gitu nggak naco lu jelek lu maki lah. Lu bodo amat. Mungkin dia gemesnya itu kali ya. Jadi lu nggak bisa mimpin tim ini gitu ya. Mungkin. Karena kan yang dihadapi juga berbeda. Iya, karena kan Roy Keane kan karakternya seperti itu ya. Tukang marah apa, dia tuh gemes gitu loh. Mungkin dia lihat kepemimpinannya Bruno ini kurang. Yang gue lihat bisa jadi pemimpin di MU ya sekarang ya, De Ligt, Pak. Gila, Pak, De Ligt itu, Pak. Dia tuh bisa bakar semangat gitu loh. Dan dia bukan cuman apa ya, gue lihat bukan cuman karismanya sebagai pemimpin. Cara dia menunjukkan ke temennya, main tuh kayak gini loh. Dia all in lah pokoknya. Kayak gini loh, Pak. Tuh dia tunjukin. Kemarin juga dia ada satu momen yang kena counter itu kan, yang kena counter Billion, dia lagi-lagi disikat Pak sama dia, Pak. Gila, Pak. Gila, Pak. Disikat dan bolanya nggak out loh. Itu masih dikejar lagi Cok sama dia, Cok. Gila, Pak itu pemain. Keren. De Ligt keren. De Ligt bagus sih. Secara performa, Bruno tuh cocok jadi kapten juga karena dia menunjukkan lu meskipun capek secapek-capeknya, kita semua ini capek. Tapi tetap fight lah. Fight. Marah-marahnya, tapi bukan kapten yang sempurna lah ya. Iya, bukan kapten sempurna. Tapi kapten yang terbaik yang kita punya saat ini lah. Yang bisa diandalkan sekarang lah. Iya kan. Tapi masalahnya kan dia nggak bisa bikin satu tim itu respect sama dia. Oke, karena kaptenku seperti ini, aku harus berjuang juga dong. Bareng-bareng dong kita untuk MU gitu loh. Kayak Roy Keane kan kayak gitu kan. Jadi ibarat kayak, lu ingat nggak ada ceritanya yang dia di Patrick Vieira lawan Arsenal. Vieira tuh nyentil Gary Neville. Lu gak usah beraninya sama Gary Neville. Ya kan? Yang di lorong bukan tunnel. Di lorong, itu baru di tunnel itu. Lu gak usah berani sama Gary Neville, langsung sama gue sini. Lihat di lapangan deh. Lihat lu di lapangan. Nah, kayak gitu loh. Iya, butuh kayak gitu ya. Butuh kayak gitu. Itu yang nggak ada di MU saat ini. Era MU seperti itu yang kita rindukan kan. Yang dulu tuh bukan suka ributnya ya. Maksudnya ya kita ditakuti lah. Rivalitasnya. Iya, lu gak usah macam-macam lah sama kita gitu loh. Tapi ya sekarang di semua tim juga nggak ada yang kayak gitu sih. Ya kayak menjunjung tinggi respect. Sportivitas, cipika-cipiki. Iya. Era dulu mana ada, Pak? Iya benar-benar perang ya. Benar-benar war. Perang atau ya. Iya. Itu mungkin yang digemesin sama Roy Keane. Iya mungkin itu mungkin yang dia. Kok nggak ada sih kayak gitu sekarang? Iya. Kok sekarang kayak lembek banget gitu loh. Ya itu yang digemesin. Kayak si Rooney juga ada kritik si Amorim ya. Yang Amorim nggak setuju, ada nggak? Iya, ada. Gua nggak baca tuh. Jadi gini, si Rooney, Amorim tuh bilang, kita tuh targetnya tuh juara Premier League. Terus si Rooney bilang, terlalu naif kalau bilang juara Premier League. Premier League apa? Lu aja terseok-seok di peringkat 15 kok. Gitu loh. Nanti kalau nggak bilang nggak juara Premier League. Nah, makanya. Salah lagi. Udah tahu pesimis. Harus ada juara. Kita ini MU. Serba salah, Cuk. Yang paling benar, udah nggak usah dengerin omongan ada dari luar.
fokus aja cuk sama tim bola. Iya, kalau kayak ini kan udah ketok palu musim yang gagal ya sudah. Senior anjing ini mikir nanti transfer musim panas gimana. Kwenda kayak belilah Kwenda udah. Kwenda. Katanya Amorim minta Kwenda udah. Ya, kalau saranku ya maksudnya Højlund ya sekarang lebih ke fokusnya tuh Højlund kan benci banget gitu loh. Tirulah Maguire lah. Iya. Sosok yang kita benci sekali ya, musim lalu bener-bener ya kan. kita benci loh. Bener-bener apa yang dia lakukan kita anggap salah lah. Salah lah, lu ya kan? goblok lah lu. Lu buang bola salah, lu tackle orang salah. Ya lu ya kan? passing kiper salah. Lu passing back pass salah, oper ke depan juga salah, semua salah, Cok. Itu yang terjadi sama Højlund sekarang kan. Lu tiru Maguire lah. Mungkin lu rehat dulu dari sosial media, lu hapus apa X semua lah apa. Ya kan? Dia harus menjawab dengan gol sih. Intinya gitu kalau. Iya, dia harus ya diskusi sama tim pelatih, tim pelatih striker untuk gimana caranya buat satu gameplay yang enaknya dia. Iya. Tapi tetap nggak berubah, nggak keluar dari sistemnya. Sistem Amorim ya. Atau dia harus lebih pinter dikit lah menurut gua. Mainnya udah kayak gini, model kayak gini gagal nih. Ya lu ubah lah, mau pelatih lu mau judul apa? Kayak lu mesti ubah deh. Nah, gini loh. Gini loh. Mainnya Højlund itu kalau kamu lihat musim lalu, sebenarnya dia cari positioning itu bisa. Musim ini benar-benar hancur total karena dia tuh kayak nggak fokus, Pak. Masuk pertandingan itu ya, masuk game ya, dia tuh udah linglung. Aku gerak kemana ya? Ketika terima bola salah. Aku lihat kok, aku ngerti kok. Tahu. Ketika pemain kalau nggak fokus, terima bola udah salah semua. Iya, pokoknya begitu dapat bola, gue mesti ngapain nih? Jangan kayak gini lagi. Iya, gue mesti ngapain nih? Ya, lu ada pikirannya udah nggak jernih lah. Iya, lu ada fase di mana lu main bola. Ketika terima bola lu blank. Aku nggak tahu harus oper ke siapa. Harus ngapain? Ketika gua kontrol lepas, anjing kok kayak gini ya gua. Kok gini lagi ya? Apa gara-gara gua ya? Apa ngaco ya gua ya? Apa udah turun ya gua ya? Apa emang gua turun ya? Overthinking ya pasti. Overthinking pertama, terus dapat DM yang enggak ancaman segala macam ya kan? Apa nggak semakin hancur? Iya. Ya kan? Gitu. Ya itu baik lagi itu emang harus sosmed dihapus lah. Harus timnya, tim pelatih, satu tim MU dukung dia, satu tim kepelatihan dukung dia, ya dia emang harus kayak gitu. Ya cara main gua seperti ini. Posisinya sulit sekarang. Sulit. Ya, kayaknya teman-temannya juga nggak percaya sama dia. Iya kayak gitu. Kayaknya gitu. Ada banyak. Mungkin itu juga salah satu alasan. Mungkin ya. Amorim nggak mainin Garnacho dari awal sih. Mungkin, karena Garnacho. Mungkin Amorim juga lihat Garnacho ini. Beberapa kali terlihat nggak mau passing nih. Kurang. Iya. Di shoot sendiri lah apa, dikocek sendiri. Ya bisa jadi juga. Secara sistem lo berulang kali lo kita gameplaynya lo. Apa? Ada tak peluang enak untuk MU striker kita? Ayo. Katakanlah Zirkzee main bagus. Ada tadi dia shoot enak dapat peluang bagus. Ayo berapa kali sih? Ya kan? Kita main bagus itu lo gameplaynya masih belum terlihat. Gitu loh. Gimana kita terus ditambah striker kita hancur juga, terima bola salah. Jadi wow juga nggak karuan. Nah, makanya sekarang paling adil udah gantian aja. Gantian. Ini kan yang ini udah berapa match nggak perform. Ya, biarin Obi main di awal. Nanti di menit 70-an biarin. Ya, Højlund. Gantian gitu aja. Gantian. Ya, rotasi lah, biar sehat rotasi lah. sekalian gitu loh. Biar sehat lah. Ya. Next kita akan menghadapi siapa nih? Real Sociedad ya? Sociedad jam 1. Sociedad 00.45. Ini itu kan masih di table ya? Udah masuk besar, ya? Udah masuk 16 besar ya? Ini kalau kalau nggak lolos lagi. Berat sih Pak, Sociedad. Jancok kenapa ketemu di Sociedad, Cok? Aku pengennya ini loh padahal. Sociedad yang kalahin kita juga kan? Iya. Sociedad ya? Waktu di UEL ya? Dan UEL kan kutukan kita tim-tim Spanyol. Iya, tim Spanyol. Kenapa Spanyol lagi? Sevilla kalah. Villarreal sulit. Iya, di final lawan Villarreal. Di kandang mereka tuh terlalu superior mereka ya. Di kandang MU biasa aja sih. Apalagi tim Spanyol terkenal taktikal sekali ya. Iya. Dorgu boleh main nggak? Pegang bola. Boleh. Boleh, ya boleh. Taktikal sekali pemain Spanyol itu. Maksudnya tim Spanyol. Passing-passingnya akurasi tinggi. Kontrol bola bagus. Kontrol bola bagus itu yang mati, Pak. MU nggak bisa tuh. Nanganin kayak gitu. Ya semoga ada perubahan lah. Aku lupa ini tanya sama kalian. Komentarin adu penaltinya kemarin bentar dikit aja. Onana ini anjing ya lama-lama. Iya, Cok. Itu ranah lu lah. Kenapa anjing? Anjing. Cok, satu pun nggak bisa ditepis sama dia. Dan paling yang bener cuman siapa? Sanderberg, tapi itu kenceng, Cok. Itu bagus sekali itu, Pak. Sanderberg, Pak. Itu mungkin penalti terbaik kemarin. Itu sama punya Casemiro lah, bagus tuh. Tendangannya kenceng juga tuh Casemiro tuh. Berarti itu soalnya pojok ya, bener pojok. Kenapa dia Lindelof yang masuk ya?
Ngapain nendang ya? Gak ada yang berani mungkin kemarin. Garnacho kena knock soalnya ya. Lu inget gak Garnacho, kok Garnacho? Lindelof pernah jadi penalti taker kita waktu eranya Ten Hag. Penentu malahan. Masa? Iya kan? Dan nggak masuk? Dan masuk. Oh. Loh, Lindelof itu secara set piece taker bagus loh. Kemarin sih sampah sekali ya Di tendangnya. Benfica itu dia free kick taker loh. Jangan salah loh. Loh, kalau untuk penalti yang aku sebenarnya nggak meragukan. Sesuai aja. Oh, oke. Sesuai aja. Karena mungkin dia nggak jarang main ya. Berarti main benar-benar Onana nggak bisa menebak satu tendangan pun. Satu tendangan ditebak tapi ya itu kenceng sekali, Kenceng Pak. sekali. Punyanya Berg itu. Berg itu. Lainnya Gue juga ada satu lagi yang gue Parah, yang anjing. kirim di grup soal Onana. kenapa? Yang bukan di grup kita, di grup Mancunian. Oke. Instagram. Yang di Oh. De Gea 12 tahun ya di MU ya. Oh. Berapa error? 17 error. Iya, dia Onana 3 2 tahun, 2 tahun 12 error gitu. itu makanya. Kalau Onana ya, aku udah berani ketok palu. Sampah nih, Cuk. Gua sampai lihat kemarin ya. Cuk, ini goblok sekali, Cuk. Tapi kalau nggak ada dia kemarin kita kalah Fulham loh. Iya, kemarin kita kayak Tendangannya Sessegnon itu bagus loh, Nas. Eh, Kaki terkuat dia loh itu. memang bagus. Tapi apakah itu penyelamatan yang super sekali? Enggak, Pak. Ya tugas dia emang ya harus ngentiin kayak gitu. ini dia emang lemah di bola atas sih emang ya. Bola-bola lambung atas tuh, bola set piece, bola atas tuh kayak lemah sekali emang ya. Lu lihat historinya Onana lu. Dari Ajax dibuang sama Ajax. Free transfer ke Inter Milan. Dari berarti Inter Milan kita beli 60 juta, Pak. 65 tahun. Itu pun prosesnya berapa minggu, Pak, Onana itu. iya. Mau main apa? Build up Build dari up. belakang. Datengin Onana. Apa? Dari kemarin. Tetap lambung-lambung ke bola depan. terus. Nggak Bakal jelas, dijual Pak. nggak? Apa? Bakal dijual nggak? Bukan jual, dibuang. Kalau sama Amorim dijual pasti. Dijual ya? Jual tuh kayaknya musim depan. Malah bagusan Dubravka kayak waktu lawan kemarin pas Brighton tuh. Iya. Penyelamatan aja, boleh juga Dubravka aja. Newcastle ya? Hah? Menghibur, Pak. Lihat Newcastle Brighton kemarin. Iya, kelas, oh. Pak. Jual beli serangan ya? Gordon itu. Cuk, itu Gordon nggak merah menang Newcastle, Pak. Loh, Jujur aja. tapi yang punyanya Brighton juga kena kartu merah toh, Lamti. Tapi setelah ini. Setelah Gordon. Gordon. Iya. Nggak lama Welbeck ya penentu kemenangannya Brighton ya. Welbeck terus nyetak gol. Ayo, Cuk. Bisa Kata lu. dicok gitu, Pak. Brighton. Kata lu. Nah, itu Onana keterlaluan sih. Itu penaltinya even anjing parah, Cok. Dia nggak bisa nebak sama sekali, Cok. Ya, suwe Gila. lah. Nggak emang dia jelek, Cok, penaltian. Nggak, tapi kan dia kemarin sempet adu penalti kita menang. Yang mana? Dia tepis toh. Bayindir tuh itu. Oh, itu Bahindir. Nah, yang mana? Mana, Pak? Bayindir, Pak, itu yang jadi penyelamat. Aduh, penalti Onana terakhir itu yang lawan Arsenal tuh kalau nggak salah. Pramusim, yang dia ngejing situ loh. Oh iya ya? Iya. Oh, itu Bahindir, lupa gua aja. Pramusim itu yang lain bodo amat lah pramusim. Baru dia bisa perform. Mana ada, Pak? Lawan Untung- Copenhagen penalti sekali tuh yang Ya, Copenhagen penentu yang menit 90. 90. Oh iya, ada kali ya. Ronny Bargi kalau nggak salah nendang iya, itu. iya, Ditepis iya. sama dia. Itu doang. Terus untung dia kemarin nggak Nggak gini-gini gini. lagi. Cok. Mata lu ditipu Memalukan, coba Cuk. pemain MU, Cuk. Masuk satu tribun yuk, anjing, digebukin Gini Cuk. kena Sander Burger yang kemarin. Tendangannya konceng gitu. Wah. Memalukan, Cuk. Duh, siapa tahu kena mukanya kan lebih lucu lagi. Ya sudah lah ya. Udahlah. Udahlah, Kok cukup. selalu ada pemain lawak ya di tim ini ya? Nah, itu loh. Itu bedanya dulu sama sekarang. Dulu kalau ada yang lawak, paling nggak ada yang satu yang menetralisir. Tapi yang beli Onana bukan ini aja. Ten Hag. Iya. Iya. Masih zamannya siapa? Murto. Iya, John Murto. Zaman Murto ya? Iya. Tapi Murto kan menuruti apa maunya Ten Hag. Iya, ya Iya itu kan? salah makanya nggak boleh. Kalau kayak gini nanti ganti pelatih, ganti pemain juga nggak boleh. Iya, ya, Harus nggak boleh. dirteknya lah yang Ya penting. memang seharusnya gitu, Pemain harusnya seperti gitu. apa? Udah guys, saya capek bahas tim ini, Cok. Next ya, kita akan menghadapi Real Sociedad. Kita nggak ada take preview nggak ini berarti? Real Sociedad nih. Udah tadi kan udah dibahas tuh. Sociedad. Ayo. Sudah. Sudah ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Saya sih pesimis ya. Kayaknya Udah Cok, lah. Musim ini selesai lah. kita sial Pak lawan tim Spanyol tuh. Semoga enggak ya. semoga enggak. Tapi realistis ya kalah 2 bola guys. Iya, kayak Sociedad gitu. bagus sih. Realistis. Sociedad. Iya. Oke, itu aja dari kita. Sampai ketemu beberapa minggu depan. Kita mungkin kalau minggu depan belum set baru ya. Belum lah. Sudah lah, Ken. Sudah kan ya? Sudah. Ya, mudah-mudahan. Tergantung Sutradara kita. Mudah-mudahan. Kenny sama kita kan soalnya nggak hanya tukang, kontraktor, arsitek, tukang ini, tukang cat apa semua Banyak kita ya? benerin gitu loh. Gila. Ya. Oke guys, thank you semua udah nonton. We Born It, We Dare It, Manchester Always Red. Bye bye. Bye-bye.